Halo sahabat New Life, berjumpa kembali di ibadah New Life on Air. Semoga kita dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Mari bersama-sama siapkan hati dan beribadah melalui New Life on Air. Kita bisa melihat betapa luar biasanya Dia, dan melewati semuanya kita bisa tetap katakan haleluya, pujilah Tuhan. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all, you are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all, hallelujah, hallelujah, Bapak, terima kasih untuk hari ini, untuk kesempatan sekali lagi kami boleh datang untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Kami mau buka hati kami untuk firman-Mu, berbicara kepada setiap kami Tuhan. Lengkapi kami, perbaharui kami, tuntun kami Tuhan menuju jalan yang Kau mau, menuju masa depan yang lebih baik yang Kau arahkan, yang Kau sediakan bagi kami semua. Kami bawa kehidupan kami di tangan-Mu. Inilah pujian kami, inilah hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Haleluya, salam sukacita seluruh sahabat on air di mana saja saudara berada. Salam sukacita dan sehat selalu bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita renungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Matius pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan 4 tentang bagaimana Yesus menyembuhkan seorang sakit kusta. Mari kita baca bersama-sama saudara. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Saudara-saudara, mari kita membayangkan situasi yang terjadi di saat itu ketika Yesus turun dari bukit setelah dia mengajar kepada banyak orang dan banyak orang itu berbondong-bondong mengikuti dia. Nah, kita lihat di sini tentang penyakit yang namanya kusta yang mungkin kita kenal dengan sakit lepra. Zaman Yesus di Palestina banyak yang terkena sakit ini, dan pada masa itu penyakit ini tidak saja dipandang sebagai masalah medis tetapi juga hal teologis karena dianggap sebagai kutukan atau tanda seseorang tidak berkenan kepada Allah atau dihukum. Kenapa saudara-saudara? Alasannya adalah di dalam Perjanjian Lama, dalam beberapa kasus kusta terjadi sebagai akibat langsung dari hukuman Tuhan kepada seseorang yang tidak berkenan. Mari kita belajar dari orang kusta yang memerlukan Tuhan ini. Yang pertama, dia datang dengan keyakinan bahwa Yesus mau menerima dia. Dengan sakitnya, dia punya keberanian karena dia yakin Yesus, Tuhan, Mesias, mau menerima dia. Sementara seharusnya orang yang sakit kusta di zaman itu, kalau masuk di tengah kerumunan, dikatakan sini orang banyak berbondong-bondong. Kalau masuk di tengah orang banyak, dia harus berteriak-teriak, saya najis, supaya semua orang minggir dan tidak tertular. Tetapi dia dengan keberanian, dia tidak takut dikucilkan oleh orang banyak. Dia berani karena dia tahu Yesus mau menerima dia. Dan benar saudara-saudara, dia datang dan dia berteriak, "Tuhan, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Yang kedua, kita belajar. Selain dia datang dengan keyakinan bahwa Yesus mau menerima dia, dia datang dengan penghormatan tinggi kepada Yesus. Ayat 2 mengatakan, "Maka datanglah seorang yang sakit kusta ini kepada Yesus, lalu sujud menyembah Yesus." Selain dia percaya Yesus Mesias, selain dia percaya Yesus mau menerima dia menunjukkan sikap penghormatan setinggi-tingginya kepada Tuhan. Dia sujud menyembah. Sikap hatinya yang menghormati Tuhan diwujudkan dengan sikap bahasa tubuhnya. Kita lihat Yohanes 5 ayat 23 mengajarkan supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Banyak orang percaya kepada Yesus, tetapi kurang menghormati Tuhan Yesus, baik lewat sikap bahasa tubuhnya atau cara bagaimana seseorang itu hidup. Saudara-saudara, kita beribadah kepada Tuhan, baik pada waktu kita masih bebas berada di gedung gereja atau kita berada di rumah, kita beribadah secara online. Apakah bahasa tubuh kita, apakah sikap penghormatan kita sama tingginya
memberi penghormatan kepada Tuhan. Saya dan saudara butuh mujizat. Mari kita belajar dari orang kusta yang butuh mujizat dalam hidupnya ini. Dia memberikan penghormatan kepada Tuhan. Saya mendorong kita semua, walaupun kita beribadah online, di rumah-rumah, di mana saja kita berada, kita berikan penghormatan kepada Tuhan yang selayaknya Tuhan terima. Ketika kita berdoa, kita berikan sikap bahasa tubuh yang selayaknya bagi Raja segala raja. Ketika kita menyanyi memuji Tuhan, mengikuti nyanyian lewat online, lewat saluran tayangan YouTube saudara, mari kita memberikan juga penghormatan yang selayaknya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita belajar dari orang yang sakit kusta ini yang memerlukan mujizat. Dia datang dengan sikap merendahkan diri dan berserah. Dia katakan di sini, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Berapa sering kita seringkali memaksakan solusi jalan keluar dari persoalan yang kita alami, memaksakan kehendak kita. Kita mendikte Tuhan, kita memerintah Tuhan, kita menggurui Tuhan tanpa disadari lewat doa-doa kita. Kita memaksa kehendak Tuhan, kita memaksakan solusi dari kita kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan tidak memenuhinya, kita merasa Tuhan tidak menjawab doa kita. Padahal mungkin sebenarnya bukan itu jawaban doa daripada Tuhan. Nah, kita lihat sikap yang mengatakan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat. Tidak memaksakan. Walaupun si kusta ini tetap percaya bahwa Yesus mau, bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat. Tetapi dia tetap berkata, jika Tuhan mau. Mari saudara-saudara, kita tidak lagi memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Namun bukan berarti kita tidak percaya. Kita tetap percaya bahwa Tuhan mau melakukan mujizat dalam hidup saudara. Tuhan mau melakukan mujizat dalam hidup saya. Tetapi kita tidak menuntut, kita tidak mengatur, kita tidak memerintah Tuhan. Dan yang terakhir saudara, yang sering dilupakan setelah seseorang menerima mujizat, diingatkan di ayat yang keempat, bahwa si sakit kusta ini Tuhan bilang, ingat jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Kita ambil pesannya di sini saudara-saudara, setelah kita menerima mujizat, muliakanlah Allah dengan bersaksi kepada siapa Tuhan menuntun dan berilah persembahan ucapan syukur untuk wujud sebagai bukti bahwa kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, mungkin hari ini kita tidak sakit kusta, tetapi mungkin ada kusta yang lain di dalam hidup kita. Kita punya kusta di tempat-tempat lain, di ekonomi kita, di hubungan kita dengan sesama, di dalam persoalan yang cukup pelik, seperti persoalan yang tidak ada solusinya. Saudara-saudara, datanglah kepada Tuhan, pertama dengan keyakinan bahwa Yesus pasti menerima kita. Yang kedua, kita datang kepada Yesus dengan penghormatan setinggi-tingginya kepada Tuhan. Dan mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap merendahkan hati, merendahkan diri, tidak memaksa Tuhan, dan berserah kepada Tuhan. Bukankah Yesus mengajarkan kita berdoa kepada Bapa, Bapa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita juga belajar berdoa bagaimana bukan kehendakku yang terjadi, tetapi biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Demikian firman Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kita semua mengerti, memahami, dan melakukan apa yang kita belajar dari orang yang menerima mujizat dari sakit kusta ini, sehingga kita juga dapat menerima mujizat. Dan ketika kita sudah diberkati dengan mujizat Tuhan, muliakanlah Allah, bersaksilah kepada siapapun Tuhan pimpin, dan jangan lupa muliakan Allah dengan persembahan ucapan syukur korban kita bagi Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Bapa di surga, kami mengucap syukur atas setiap lagu pujian yang telah kami naikkan dan firman Tuhan yang telah kami dengar. Kiranya Tuhan memberkati setiap orang yang telah mengikuti New Life on Air ini. Kami bersyukur untuk segala hal yang baik yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang kudus, Allah perisai dan panci keselamatan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong setiap orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan untuk setiap beban-beban yang sedang dialami. Tuhan, kami bersyukur untuk negara Republik Indonesia yang diberkati. Berikanlah hikmat kebijaksanaan bagi seluruh pemimpin negeri kami. Berkatilah pelayanan para hamba Tuhan di seluruh Indonesia agar pelayanan yang mereka lakukan dapat membawa jiwa-jiwa kepada pengenalan akan kasih Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Berikanlah kekuatan, kesehatan, dan perlindungan kepada kami semua dalam mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Kami berdoa agar setiap umat-Mu dilimpahkan damai sejahtera dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan pada tanahmu, dan memberkati segala pekerjaanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kau lakukan dengan setia. Amin. Terima kasih sudah mengikuti New Life on Air. Jangan lupa untuk follow sosial media kami dan bagikan video ini agar menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.